wabarakatuh. Ridho ilah li syafaati Nyuwun ngapunten. Nggih. Nyuwun ngapunten kala wingi mboten ngaos nganu niku nelatosi laris ngajeng boyong niku udah ngerampungke binadri Oh, nggih. Mboten napa-napa, kelas nggih. 12. Nggih. Mugi-mugi berkah sedaya. Amin. Amin. Nggih. Ridho ilah li syafaati Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa kitab Jaluddin Mahal Jaluddin Asyuti. Ajami masyayikhina wa sunnah syaikhina wa zubair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat 155. Nggih. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sak temene wong akeh tawallau ingkang padha mlengos sapa alladzina mingkum saking sira kabeh anil qitali saking perang. Yaumal taqa ing dalem dinane ketemu sapa aljam'ani golongan loro rupane jam'ul muslimina golongane pira-pira wong Islam wa jam'ul kufari lan pira-pira golongane pira-pira wong kafir lan golongane pira-pira wong kafir bi Uhudin ing dalem Uhud wahum hale utawi jam'ul muslimin nggih. Iku al muslimuna pira-pira wong Islam. Illa itna asyara kejaba wong 12. Maaf. Wahum hale utawi alladzina tawallau. Wahum hale utawi alladzina tawallau iku al muslimuna pira-pira wong Islam illa itna asyara kejaba 12 apane rajulan wong lanang. Innamastazallahum angin pestine mlesetaken ing alladzina tawallau azzallahum tegese mlesetaken ing alladzina tawallau sapa asyaitonu setan biwas wasatihi kelawan bisikane syaiton bibadima kelawan sebagiane perkara kasabu kang ngelakoni sapa alladzina tawallau minadzunubi saking pira-pira dosa wa huwa utawi ma iku mukhalafatu amrin nabi nulayani dawuhe Kanjeng Nabi. Walaqad afa lan teman-teman wis ngapura sapa Allahu Gusti Allah anhum saking alladzina tawallau innallaha sak temene Gusti Allah iku ghafurun zat kang maha ngapura lil mukminina marang pira-pira wong mukmin halimun tur zat kang aris layu ajilu ora nyepetaken sapa Allah alal usati ing atase pira-pira wong kang maksiat. Nah, ayat 155 ini mentaukidi pertemuan kemarin karena juga ada ayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan kepada orang-orang muslim yang lari di medan Uhud. Allah memberikan ampunan. Jadi begini nggih, innalladzina tawallaw minkum, yaitu orang-orang yang berangkat ke medan Uhud yaitu 700 orang.
Karena walaupun dari Madinah berangkat 1.000 orang, tetapi 300 orang ini kembali lagi ke Madinah. Tidak sampai ke medan Uhud karena ikut orang-orang munafik pulang ke Madinah. Nah, jadi yang sampai ke medan Uhud hanyalah 700 orang. Yaumal taqal jam'an, hari di mana pasukan muslim dan pasukan kafir mereka bertemu dan berperang, itu ketika pasukan muslim terjepit, artinya pasukan kafir mulai terlihat kemenangannya. Nah, ini pasukan muslim yang 700 orang itu lari. Hanya tersisa 12 orang, termasuk Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Nah, perlu juga diketahui ketika peperangan Uhud, korban di pihak muslim itu ada 70 orang. Ini banyak sekali. Korban di pihak muslim ada 70 orang yang wafat, yang syahid. Innamas tazallahumus syaiton bi ba'di ma kasabu. Nah, mereka lari ini karena mendapatkan bisikan setan untuk lari, padahal Rasulullah tidak lari. Beserta para pembesar sahabat Nabi, mereka tidak lari, itu jumlahnya 12 orang. Walaqad afa, tetapi Allah telah memberikan ampunan kepada mereka. Jadi Allah memberikan jaminan kepada ashabu Uhud, memberikan jaminan bahwa Allah memberikan ampunan di nas di Quran. Salah satunya adalah ayat 155 surat Ali Imran. Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh. Eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. La takunu ojo ono sapa sira kabeh iku kaladzina, kaya dene wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Ai al munafikina tegese pira-pira wong munafik, aja kaya wong munafik. Wa qalu lan ngucap sapa alladzina kafaru li ikhwanihim marang pira-pira sedulure alladzina kafaru. Ai fi sya'nihim tegese ing dalem tinggahe alladzina kafaru. Idza darabu ing dalem ari kalane lungan sapa alladzina kafaru. Safaru tegese lungan sapa alladzina kafaru fil ardi ing dalem bumi, famatu mongko nuli mati. Mohon maaf. Idza darabu ing dalem ari kalane lungan sapa ikhwanihim. Safaru tegese lungan sapa ikhwanihim fil ardi ing dalem bumi, famatu mongko nuli mati sapa ikhwanihim aukanu utawa ana sapa ikhwanihim iku husan, wong kang perang. Pira-pira wong kang perang, jam'u ghazin, yaiku jamake kalimat ghazin. Fakutilu mongko den pateni sapa ikhwanihim. Anggene ngucap laukanu indana mamatu wa ma kutilu. Laukanu lamun ana sapa ikhwanihim iku indana ing dalem sanding kita mamatu mongko ora padha mati sapa ikhwanihim. Wa ma kutilu lan ora padha mati, ora padha den pateni sapa ikhwanihim. Ela takulu tegese aja ngucap sapa sira kabeh kakaulihim kaya dene ucapane alladzina kafaru. Lihat ala drapun supaya ndadekaken sapa Allah Gusti Allah. Zalikal qaula ing mengkono ucapan fi akibati amrihim ing dalem pungkasane perkorone alladzina kafaru. Ndadekaken hasratan ing darsula fi qulubihim ing dalem pira-pira atine alladzina kafaru. Wallahu utawi Gusti Allah
iku yuhyi nguripaken sapa Allah wa yumitu lan mateni sapa Allah. Fala yamna'u mongko ora nyegah anil mauti saking mati apa kuudun jagong. Wallahu tawi Gusti Allah bima kelawan perkara ta'maluna kang padha ngamal sapa sira kabeh. Bitai kelawan den waca ta wal ya ilan den waca ya iku basirun zat kang maha mirsani. Fa ijaziku mongko nuli bales sapa Allah ing sira kabeh bihi kelawan ma. Di ayat 156 ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la takunu kalladzina kafaru jangan kalian seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu bagaimana? Nah, orang munafik itu dicontohkan di Quran wa qalu li ikhwanihim, yaitu orang munafik salah satu sifat orang munafik yang disebut di dalam Quran, mereka pernah berkata kepada saudara-saudaranya orang munafik dalam rangka ngendon-ngendoni atau dalam rangka membujuk rayu orang-orang Islam, membisikkan kepada hati mereka orang Islam, yaitu idza dzarabu fil ardi au kanu ghuzallau kanu indana mamatu wa ma kutilu. Mereka mengucapkan kepada orang Islam, apabila saudara-saudara kalian itu musafir atau berangkat untuk berperang, kemudian mereka mati, atau mereka ikut berhijrah, mereka ikut berpergian, kemudian mereka mati. Seandainya mereka itu tidak ikut kepada Nabi Muhammad atau mereka itu tidak ikut berperang dan mereka berada di samping kita, maka mereka tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Itu ucapan orang-orang kafir dalam rangka ngendon-ngendoni utawa napa jenenge memberikan was-was di dalam hati mereka, membisikkan di dalam hati mereka agar mereka merasa gelo dadi wong Islam. Lihat Allahu dzalik hasratan fi qulubihim. Lihat Allahu dzalikal qaul fi akibati amrihim hasratan fi qulubihim. Jadi apa namanya, walaupun itu secara lahiriah adalah merupakan perbuatan orang munafik yang seperti itu bisa menjadikan orang Islam itu kalah karena ada musuh di balik selimut, yaitu musuh yang berada di antara mereka. Tetapi Allah akan memberikan balasan kepada mereka, yaitu dengan liyaj'alallahu dzalik hasratan fi qulubihim. Justru nanti Allah akan menjadikan dersulo itu bahasa Indonesia ini kegelisahan. Akan menjadikan kegelisahan di dalam hati mereka. Jadi walaupun secara lahiriah mereka itu mungkin berhasil di dalam peperangan Uhud ini, orang-orang kafir mereka sudah berhasil. Orang-orang munafik mereka sudah berhasil untuk membawa 300 prajurit pulang ke Madinah dengan perkataan wa qalu li ikhwanihim idza darabu ila akhirih niki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hasrah fi qulubihim. Di akhir urusan mereka, di akhir cerita mereka, Allah akan memberikan hati mereka tuh dersulo niku gelo. Tidak nyaman, di hati mereka tidak nyaman. Mungkin merasa akan dihukum oleh nabi mereka. Mungkin merasa mereka akan dikucilkan, dijauhi dan sebagainya di dalam komunitas muslim. Jadi hakikatnya orang munafik itu tidak enak hatinya karena mereka samar untuk dihukum oleh Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in kutiltum fi sabilillah aw mutum la maghfiratum minallah wa rahmah. Wala in
lan demi yakti lamu kosamin iku lam kosam wala in kutiltum lan demi yakti lamun den pateni sapa sira kabeh fisabilillahi ing dalam dalane Gusti Allah al jihadi tegese jihad au mutum utawa mati sapa sira kabeh bidammil mimi kelawan den waca dumah mim wa kasriha lan den waca kasrah mim. Jadi qiraah sab'ah ada yang membaca wala in kutiltum fi sabilillahi au mutum. Atau ada yang membaca, juga ada yang membaca wala in kutiltum fi sabilillahi au mittum. Nah, dibaca kasroh. Mimnya dibaca dhammah, ada yang membaca kasroh. Min mata yamutu wa yamatu. Min mata saking fi'il madhi mata saking tasrif mata yamutu wa yamatu. Jadi kalau mutum dibaca dhammah mutum itu berarti fi'il mudhari'nya yamutu. Tapi kalau dibaca kasroh mitum berarti fi'il mudhari'nya dibaca yamatu. Ai atakum tegese teko ing sira kabeh apa al mautu mati. Fihi ing dalem sabilillah. La maghfiratun minallah. La maghfiratun yakti ono ampunan. Kainatun kang ono minallahi saking Gusti Allah. Lidzunubiku marang pira-pira dosa sira kabeh. Wa rahmatun lan rahmat. Lan rahmat minhu saking Allah lakum marang sira kabeh. Ala dzalika ing atase mengkono qatal walamu tawi lam madkhuluha jawabul qasam wa huwa fi maudhi'il fi'li mubtada'un walamu tawi lam iku madkhuluha utawi panggonan mlebune lam mahfiratun nggih iku jawabul qasami jawabe qasam wa huwa utawi lam nggih lam madkhuluha mohon maaf bahwa utawi madkhuluha iku fi maudhi'il fi'li ing dalam panggonane fi'il iku mubtadaun dadi mubtada la maghfiratun yakti utawi ampunan kainatun kang ana minallahi saking Gusti Allah wa rahmatun lan rahmat iku khairun. Khobaruhu utawi khobare mubtada iku khairun luweh bagus. Mima tinimbang perkara tajmauna kang ngumpulaken sapa sira kabeh minat dunia saking donya. Saking donya bitai kelawan den waca ta walia lan den waca ya. Jadi qiraah sab'ah nggih, qiraah sab'ah ada yang membaca khairum mimma tajma'un. Ada yang membaca khairum mimma yajma'un. Jadi tajma'un, ada yang membaca yajma'un. Wala in kutiltum, dan ini Allah kemudian menjawab setelah menghikayahkan ucapan orang munafik, kemudian Allah menjawab wala in kutiltum. Allah menjawab dengan lam qasam. Lam qasam itu adalah merupakan sumpah. Wala in kutiltum, dan demi yakti nih bahasa Jawa nih, bahasa Jawa nek bahasa Indonesia ini napa? Betul-betul jika kalian terbunuh di jalan Allah atau kalian wafat, artinya tidak terbunuh, nggih, maka yakinlah bahwa maghfirahnya Allah dan rahmatnya Allah lebih baik daripada dunia kalian. Niku sebagai jawaban. Jadi ketika kita berperang atau berjuanglah, ketika kita berjuang di jalan Allah, kemudian kita mengalami kendala atau kita mengalami cedera, baik cedera fisik
maupun cedera mental misalnya, atau cedera dalam urusan harta dan sebagainya, maka ketahuilah bahwa perjuangan kita itu pasti akan dibalas oleh Allah, yaitu dengan berupa maghfirah dan rahmat. Dan itu lebih baik daripada dunia. Daripada dunia yang kalian kumpulkan. Wala in mutum au qutiltum la ilallahi tusyarun. Wala in mutum lamu kosamin. Utawi lain iku lamu kosamin. Wala in mutum lan demi yakti lamun mati sapa sira kabeh. Bil wajah ini kelawan den waca wajah loro. Jadi ada yang membaca wala immutum. Ada yang membaca wala immitum. Mutum dan mitum seperti ayat sebelumnya. Au kutiltum utawa den pateni sapa sira kabeh fil jihad ing dalam jihad. Au ghairihi utawa liyane jihad. La ilallahi yakti marang Gusti Allah. La ila ghairihi ora marang liyane Allah. Tusyaruna den kumpulaken sapa sira kabeh. Fil akhirat ing dalam akhirat fayujazikum mongko nuli bales sapa Allah ing sira kabeh. Dan jika kalian wafat atau kalian mati di dalam medan perang, maka hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan di akhirat dan kalian akan dibalas terhadap perjuangan kalian. Jadi kalau dalam konteks ayat 158 itu adalah sebuah kematian. Tapi kalau konteks sekarang, kalau dalam tekstual ayat 158 itu adalah kematian di medan jihad, medan perang. Maka untuk konteks sekarang ini mungkin tidak kematian. Tapi kelelahan, perjuangan harta, perjuangan tenaga, perjuangan gelo, dan sebagainya. Itu yakinlah bahwa pasti akan dibalas oleh Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan dikumpulkan. Dan pasti kita akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perjuangan kita. Fa bima rahmati minallahi lintalahum. Nah, ini ketika kita memahami ayat Quran, ketika kita memahami ayat Quran, itu seharusnya kita memahami secara komprehensif, jangan terpotong-potong. Satu ayat, dua ayat terpotong kemudian tidak diteruskan. Maka ini akan bahaya. Pemahaman yang tidak lengkap ini akan menjadikan ekstrim di dalam agama. Menjadikan ekstrim atau kadang menjadikan liberal. Jadi orang memahami ayat niki nggih dari kemarin-kemarin nggih. Ini kan ayat niki kan mulai dari wala in kutiltum fisabilillah aw mutum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma tajma'un. Wala in mutum aw kutiltum la ilallahi tusyarun. Ini kan napa nggih? Secara lahiriah kita membaca ayat ini ataupun tafsir juga sama. Ketika kalian terbunuh di jalan Allah, ketika kalian wafat di medan perang di dalam jihad, maka kalian akan dikembalikan kepada Allah dan akan dibalas dan lebih baik daripada dunia kalian. Ini kalau kita berhenti sampai ayat ini, dan dilalah orang yang membaca itu dia kurang soal pemahaman agama, tapi semangatnya luar biasa, maka orang itu pasti akan terseret kepada ajaran agama yang ekstrim. Misal bisa jadi ayat ini nanti bisa digunakan untuk dalil bom bunuh diri, bisa jadi. Karena memang wala in kutiltum fisabilillah au mutum, jadi dalil ayatnya itu kan mati. Jadi bisa jadi bagi mereka ayat ini akan diseret untuk menjadi dalil bom bunuh diri, untuk menjadi dalil mereka anti kafir dan sebagainya. Tidak ada toleransi kepada kafir, nonsen dan sebagainya. Tidak ada tawar menawar. Ini bagi mereka. Karena mereka separuh di dalam memahami ayat. Tapi coba kita ketika membaca ayat ini, tapi kita teruskan dengan ayat 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum.
Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini akan sangat beda nanti. Jadi proporsional kita menerapkan pemahaman Quran, kita kontekstualisasikan kepada perbuatan kita, haliyah kita, amaliyah kita, nanti akan proporsional karena pemahamannya adalah pemahaman yang sempurna, bukan sepotong-potong. Fabima ma utai ma iku zaidatun zaidah. Fabima rahmatin mongko sebab rahmat minallahi saking Gusti Allah linta alus sapa sira ya Muhammad Muhammad lahum marang munafikin aladina kafaru ai sahulat akhlaquka idza khalafuka. Mohon maaf nggih, lahum niki kembali kepada sebentar sahabat nggih. Nggih sahabat. Berarti lahum ini kembali kepada alladzina amanu. Kembali kepada kalimat alladzina amanu. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Karena di dalam tafsir saya nggih, ini diceritakan qala Anas ibnu Malik khodamtu Rasulullah asyra sinina famalamani ala syai'in fa'altuhu au taraktuhu. Sahabat Anas bin Malik beliau berkata, aku khidmah kepada Rasulullah, aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Rasulullah tidak pernah berkata kasar atau menjelekkan kepada saya, ngelek-ngelek ngeten nggih. Apabila saya melakukan ini, apabila saya meninggalkan ini. Artinya Rasulullah niku kalem. Lahum marang aladina amanu. Lahum marang aladina amanu. Sahulat. Tegese gampang opo akhlakuka akhlak siro Muhammad id khalafuka ing dalem arikala nulayani sapa aladina amanu ka ing sira. Walau kunta lan lamun ana sapa sira iku fadhon sayi al khalqi tegese elek akhlaki, ghalidhul qalbi tegese atos atine, ghalidhul qalbi atos atine, jafian tegese wangkot, fa aghlatta mongko nuli kasar sapa sira lahum marang alladzina amanu. Lang faddu yakti padha prenco-prenco, tafarroku tegese padha pisah-pisah sapa alladzina amanu min haurika saking sekeliling sira fa'fu mongko ngapura sira, tajawas tegese ngapuraha sira anhum marang alladzina amanu ma ing perkara atau kang nekani sapa alladzina amanu ing ma, wastaghfir lan nyuwuna ngapura sapa sira lahum marang alladzina amanu dzunubahum ing pira-pira dosane alladzina amanu hatta aghfira sehingga ngapura sapa ingsun lahum marang alladzina amanu wasyawirhum lan musyawarah sira ing alladzina amanu istakhrij tegese amriya ngetokno sapa sira araahum ing pira-pira pendapate alladzina amanu fil amri ing dalem urusan sya'nika tegese urusan sira minal harbi saking perang wa ghairi lan liyane harb tatiban krana nglegaaken likulubihim marang pira-pira atine alladzina amanu waliyus tanna lan drapun supaya denut sapa bika panjenengan sapa bika sira Muhammad wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku katsiral musyawarati akeh musyawarahe lahum marang alladzina amanu fa iza azamta moko ing dalem arikalane
ngangen-angen sapa sira ala imdhaima ing atase nglulusake perkara turi tukang ngarepaken sapa sira ba'dal musyawarati ing dalem sakwise musyawarah fatawakkal mongko tawakal sira ala Allah ing atase Gusti Allah sik tegese kumandela sira bi kelawan Allah la bil musyawarati ora kok sebab musyawarah innallaha sak temene Gusti Allah iku yuhibbu remen sapa Allah al mutawakkilina ing pira-pira wong kang tawakal alaihi ngatasi Allah. Nah, ayat niki, ayat 159 ini adalah merupakan bukti bahwa agama Islam itu harus dipandang secara komprehensif. Nanti kalau kita memahami ayat sebelum ini, kita akan menjadi orang yang ekstrim. Tetapi ketika kita memahami fa bima rahmatin minallah lintalahum dan orang-orang munafik itu secara lahiriah masuk dalam kalimat lahum. Karena orang-orang munafik itu masuk dalam kategori sahabat secara lahiriah dan jadi kita tidak bisa kecuali memang yang sudah dinas Kecuali yang memang sudah dinas seperti Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya. Itu bukan sahabat. Tapi ada sahabat itu yang masuk di dalam golongan munafikin dan kita tidak tahu. Jadi munafikin itu masuk di dalam komunitas muslim, komunitas sahabat dan kita tidak tahu. Nah itu Rasulullah itu gebiah uyah. Artinya gebiah uyah niku Rasulullah itu para sahabat baik yang semua sahabat karena memang orang munafik juga mereka menutupi diri mereka. Itu Rasulullah itu bermuamalah dengan para sahabat semuanya itu fa bima rahmatin itu dengan rahmat minallah lintalahum. Nabi Muhammad itu akhlaknya itu luar biasa walaupun dengan orang munafik. Walaupun tafadhon dan seandainya Nabi Muhammad itu keras hatinya, akhlaknya buruk, kemudian ketika berkata sering kasar, langfatu min haulik, maka akan lari sahabat itu. Apalagi orang-orang munafik. Dan hakikatnya Nabi Muhammad itu tahu mana yang munafik, mana yang mukmin sejati. Mana yang munafik, mana yang mukmin sejati. Tapi Rasulullah itu tidak pernah berkata kasar. Rasulullah selalu mengedepankan akhlak yang mulia. Tidak pernah berkata sesuatu yang dianggap kasar, sesuatu yang dianggap tidak pantas, tidak pernah Rasulullah. Walaupun di kalangan sahabat ada orang munafik dan Rasulullah tahu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, bahkan Rasulullah itu memintakan ampun kepada mereka. Rasulullah itu memintakan ampun kepada mereka. Bahkan saat Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati, karena orang munafik mati, ini Rasulullah tahu betul tentang sepak terjang Abdullah bin Ubay. Ini Rasulullah masih bersikukuh untuk sholat jenazah. Rasulullah masih bersikukuh untuk beristighfar, memintakan ampunan kepada Abdullah bin Ubay sebelum ternyata ada ayat yang melarang Rasulullah jangan sholati. Jadi ini wasyawilhum fil amri, dan Rasulullah bermusyawarah kepada mereka, bermusyawarah kepada sahabat. Padahal Rasulullah ini posisinya adalah khairul anbiya wal mursalin, yang mana setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap ketetapan yang ditetapkan di hadapan Rasulullah ini pasti benar. Jadi janjane tidak perlu untuk musyawarah. Karena wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu sudah cukup, itu sudah wahyu. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, maka di sini disebut waliyus tanna bika wa kana katsiral musyawarah lahum, agar supaya umat-umat Nabi Muhammad meniru terhadap Rasulullah, di mana Rasulullah dalam setiap hal pasti bermusyawarah terhadap para sahabatnya. Kemudian setelah musyawarah ini hasilnya sudah ada, maka fatawakkal 'alallah, maka
bertawakallah kepada Allah dan kumandel niku pokoknya percaya kali Gusti Allah pun lebare musyawarah, kemudian ada eksekusi dari musyawarah itu kita kumandel artine namung kumandel datang Gusti Allah, percaya datang Gusti Allah mboten kalih musyawarah ngoten. Jadi setelah kita eksekusi nggih, setelah ada musyawarah kemudian eksekusi, maka hati kita hanyalah tertaut kepada Allah, jangan kemudian mengandalkan wow, iku hasil musyawarah kok. Jadi segala sesuatu itu kita tautkan kepada Allah, kita tsik billah, bahasa Arab tsik billah atau fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi ngoten nggih. Jadi Rasulullah itu luar biasa di dalam menjadi suri tauladan yang bagus, yang seharusnya seharusnya itu tidak perlu ya, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maka tidak boleh seorang pimpinan walaupun pimpinan pesantren lah misalnya itu juga tidak seyugianya kalau tidak musyawarah, maka seharusnya seorang pimpinan itu bermusyawarah kepada para sahabat-sahabatnya agar supaya nopo nggih nanti urusan itu merasa dimiliki oleh semua orang. Keputusan itu adalah keputusan semua orang, agar semua orang itu merasa mempunyai keputusan itu dan nanti yang mengeksekusi adalah bareng-bareng. Jadi lebih nopo nggih. Berbeda kasusnya dengan keputusan seorang pemimpin. Keputusan pemimpin tok, kemudian dia memaksakan kepada bawahannya semuanya harus seperti ini. Seperti nopo jenengane Korea Utara, misalnya Kim Jong Un seperti ini, kalau tidak nanti dieksekusi. Kalau tidak nanti penjara. Ini tidak seperti itu. Jadi yang terbaik adalah tetap ada permusyawaratan. Fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyang surukumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Jadi ngeten nggih, bisa dipahami nggih. Artinya kita Allah itu memang ngeten nggih. Artinya kadang satu ayat itu menjelaskan tentang sisi ekstrim. Tapi satu ayat lagi itu ada terkadang membahas sisi yang sebelahnya, yang berseberangan. Artinya agar kita proporsional dalam hal itu. Dalam kita berjuang, kita tidak takut mati. Tetapi kita tidak boleh kemudian sembarangan semuanya kita hadapi dengan kasar. Dengan jihad, dengan pedang, tidak. Tetapi terkadang juga ini fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidul qalbi lang fadhu min hauli. Jadi tergantung konteks. Atau kalau dalam kasus dalam apa jenengane konteks Rasulullah, berarti Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, Rasulullah berjuang yang jihad tidak takut mati itu melawan orang-orang kafir yang secara terang-terangan melawan kepada orang Islam, yang menantang kepada orang Islam. Kalau kita di konteks Indonesia, di Indonesia ini kan kita non-Muslim itu kan tidak ada yang menentang. Artinya secara terang-terangan seperti peperangan Uhud, perang Badar misalnya, tidak ada. Bukan seperti Israel misalnya, atau Iran versus Amerika, tidak seperti itu. Tapi kita hidup bertetangga, maka yang kita ambil sing kalem lah, ampun walain kutiltum fisabilillah umutum la maghfiratun ngaten boten. Tapi yang diambil kita kalem karena sesuai konteks mereka tidak melawan. Justru dengan niki fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhon walidul qalbi, untuk konteks sekarang karena bukan konteks peperangan, maka bisa jadi mereka tertarik hati mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, karena agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin dan sebagainya. Iyang surukum lamun nulung ing sira
kabeh sapa Allahu